Bagaimana kalau seseorang bisa mengeluarkan jam, perhiasan, bahkan abu suci hanya dari telapak tangannya? Mukjizat atau sekedar trik sulap? Di India, ada satu nama yang pernah begitu diagungkan. Sosok itu adalah Satya Sai Baba. Lahir tahun 1926 dan wafat di usia 84 tahun, ia dikenal sebagai guru spiritual dengan rambut kribo khasnya yang ikonik. Pada masanya, ia membuat dunia tercengang. Di depan banyak orang, ia seolah mampu menciptakan benda-benda dari udara kosong. Jam tangan, perhiasan, hingga abu suci yang disebut vibhuti. Para pengikutnya percaya itu adalah keajaiban. Namun waktu berjalan, sejumlah pesulap profesional dan pengamat skeptis mulai membongkar trik-trik tersebut. Apa yang tampak seperti mukjizat perlahan dianggap sebagai ilusi. Tapi kisahnya tidak berhenti di sana. Di India, gelar Baba memang sering disematkan pada pemimpin spiritual, khususnya dalam tradisi Hindu. Dan setelah era Sai Baba berlalu, justru semakin banyak orang yang mencoba menapaki jalan serupa. Ada yang berpura-pura kesurupan, bertingkah seolah dirasuki dewa. Ada yang tampil dengan pakaian religius lengkap, dibantu tim yang mengatur suasana agar terlihat meyakinkan. Bahkan tak jarang ada talent bayaran yang pura-pura ikut kerasukan agar penonton semakin percaya. Sebagian lagi meniru pola lama, memainkan trik sulap yang sulit ditangkap mata awam. Bedanya, kini mereka hidup di era media sosial. Menariknya, tidak semua orang diam. Beberapa kreator konten India berani membongkar praktik-praktik tersebut. Salah satunya adalah Andhasraddha Nirmulan Samiti, organisasi yang dikenal aktif menentang tahayul. Mereka bahkan menantang tokoh-tokoh yang mengaku sakti untuk membuktikan kemampuan secara terbuka. Salah satu figur yang tengah naik daun adalah Dhirendra Krishna Sastri, yang dikenal sebagai Bageshwar Baba. Berawal dari keluarga biasa, ia membangun popularitas lewat video ceramah dan klaim mampu mengetahui permasalahan orang tanpa diberitahu sebelumnya. Awalnya tak banyak yang memperhatikan, tapi konten yang konsisten, dukungan kelompok tertentu, dan sorotan publik membuat namanya melesat cepat. Undangan acara resmi berdatangan, pengikutnya bertambah, dan gelar Baba pun melekat. Namun ketika ditantang untuk membuktikan kemampuannya tanpa bantuan tim, responsnya justru mengundang kontroversi. Tak hanya itu, ada pula sosok seperti Avadhut Mahayogi Dadaguru yang mengklaim bertahun-tahun hidup tanpa makanan padat, hanya dengan air dan energi alam. Ia disebut melakukan meditasi panjang di tepi sungai Narmada dan menjalani ritual suci Narmada Parikrama. Penampilannya sederhana, hanya selembar kain, tapi pengikutnya banyak, bahkan dari kalangan aparat. Fenomena ini tak berhenti pada 1-2 orang. Ada pria yang bertingkah seperti anak kecil di hadapan pengikutnya. Ada yang membagikan berkah lewat air doa. Bahkan anak-anak dan wanita pun ikut tampil sebagai figur spiritual demi pengakuan. Yang membuatnya lebih rumit, masih banyak masyarakat yang percaya. Kepercayaan terhadap hal-hal yang dianggap sakral seringkali menjadi celah bagi oknum untuk meraih popularitas dan keuntungan materi. Kisah-kisah ini bukan sekedar tentang India. Ini tentang bagaimana manusia mudah terpukau oleh sesuatu yang tampak luar biasa. Pertanyaannya, apakah fenomena seperti ini hanya terjadi di sana? Atau di sekitar kita pun ada kisah serupa, hanya dengan wajah yang berbeda? Menurut kalian, bagaimana?